Selamat berjumpa kembali saudara sekalian dalam kelas kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas berkenaan dengan pemimpin pembaptisan. Memang dalam triwulan ini kita akan banyak membahas tentang pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Kali ini kita akan membahas berkenaan dengan pemimpin pembaptisan. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 menyebutkan demikian. Lalu ia, ini adalah Tuhan Yesus Kristus, berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Ayat ini jelas tidak menyebutkan tentang jabatan tertentu atau kepada siapa atau nama tertentu. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, hari ini kita akan membahas bagian ini bersama-sama. Sebelum itu, mari kita berdoa dan mohon tuntunan Tuhan supaya kita tidak menyimpang dari apa yang menjadi patokan sabda Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pembicaraan kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami, bimbinglah kami. Dan mohon arahan Tuhan supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bersihkanlah kami, ampunilah kami akan segala pelanggaran dan kesalahan kami. Kami serahkan seluruh pembicaraan kami hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, kita tahu bahwa pembaptisan merupakan hal yang penting di dalam gereja, merupakan salah satu upacara gereja yang penting. Nah, itu sebabnya banyak yang membicarakan siapa yang mempunyai kewenangan untuk membaptiskan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikannya bersama-sama. Bagian-bagian ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana pembaptisan itu harusnya dilaksanakan oleh siapa dan sebagainya. Di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus dan yang kita baca tadi dalam kitab Markus, kita tidak menemukan penjelasan khusus suatu jabatan yang ditunjuk atau diizinkan untuk memimpin pembaptisan. Oleh sebab itu ada beberapa pendapat tentang pokok siapa yang berhak untuk memimpin pembaptisan atau menjalankan acara pembaptisan ini. Yang pertama, ada orang yang berpendapat bahwa semua murid Tuhan Yesus atau orang yang percaya dapat melakukan pembaptisan ini. Namun ada juga yang berpendapat hanya pendeta sang ditabiskan sajalah yang diizinkan untuk membaptiskan orang yang percaya. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, maka kita akan menelusuri Alkitab tentang siapa yang membaptiskan mereka yang sudah percaya. Dari Kisah Para Rasul, kita akan belajar bagian-bagian ini. Nah, saudara sekalian, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 12 tercatat di sana. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kita tahu bahwa Filipus adalah salah seorang dari 7 diakon yang dipilih jemaat di Yerusalem. Dan kita pun tahu pada waktu pemilihan itu, mereka yang dipilih itu memiliki syarat-syarat yang dipenuhinya. Dan syarat itu terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat. Karena penganiayaan orang percaya di Yerusalem pada waktu itu, mereka mulai tersebar ke beberapa daerah lain sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke Samaria
dan memberitakan Injil di situ dengan disertai tanda dan mujizat. Akibatnya, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian ia membaptiskan mereka. Nah, untuk mengonfirmasi tentang hasil pelayanan Filipus tersebut, beberapa lama kemudian Petrus dan Yohanes datang untuk mengonfirmasi hasil pelayanan Filipus tersebut. Kemudian meneguhkan orang-orang di sana, menumpangkan tangan atas mereka, dan mereka kemudian menerima urapan Roh Kudus. Nah, itu berkenaan dengan Samaria. Sesudah itu Filipus dipanggil Tuhan secara khusus untuk membaptiskan sida-sida dari Ethiopia setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ternyata Filipus akhirnya tinggal di Kaisaria dan disebut sebagai pemberita Injil. Jadi pada bagian ini kita bisa melihat Filipus berhak diizinkan membaptiskan orang-orang yang sudah percaya karena dia adalah orang yang baik, orang yang penuh dengan roh, orang yang penuh dengan hikmat. Di samping itu, jemaat telah menetapkan dia menjadi salah seorang dari ketujuh diakon tersebut. Dan jangan lupa bahwa dia disebut sebagai pemberita Injil. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-8. Dari sisi ini kita bisa menyaksikan Filipus membaptiskan orang karena dia adalah seorang pemberita Injil. Yang berikut kita akan melihat membicarakan Petrus yang membaptiskan Kornelius. Lalu ia, Petrus, menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka minta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ini tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-48. Kita pun tahu siapa Petrus. Petrus adalah salah seorang dari 12 murid Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal 10 ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, dituliskan bahwa Kornelius maupun Petrus mendapat penglihatan dari Allah. Bagi Petrus, karena dia seorang Yahudi yang mempunyai pantangan-pantangan tertentu untuk bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, maka dia perlu dikonfirmasi oleh Tuhan Allah sendiri, supaya Petrus tidak menganggap haram yang dihalalkan oleh Allah. Di dalam hal ini adalah orang-orang non-Yahudi. Karena mulai saat di mana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan berita Injil harus disampaikan kepada semua manusia, maka Allah tidak lagi membedakan antara orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi. Berita Injil harus disebarkan kepada seluruh dunia supaya keselamatan benar-benar sampai kepada seluruh umat manusia. Dan semua manusia memuliakan Allah. Nah, itu sebabnya Petrus mendapat penglihatan khusus dari Tuhan Allah sebelum melayani Kornelius. Sedangkan Kornelius mendapat penglihatan supaya dia memanggil Petrus. Meskipun dia disebut sebagai orang yang saleh dalam hal mengikuti agama Yahudi, namun itu tidak cukup. Dia harus mendengar berita Injil dari Petrus. Itu sebabnya dia mengutus orang untuk mencari Petrus di Yope. Kemudian mereka bertemu dan Kornelius tidak sendirian, tapi mengundang teman-teman dan kerabatnya di rumahnya. Nah, pada waktu Petrus berkhotbah,
Di tengah-tengah khotbahnya itu, belum selesai Petrus berkhotbah, Roh Kudus turun atas mereka, yaitu atas Kornelius dan orang-orang dekatnya yang pada waktu itu diundang hadir di rumahnya. Maka Petrus tidak segan-segan lagi untuk memerintahkan supaya mereka dibaptiskan. Lalu Petrus membaptiskan mereka. Di sini kita belajar bahwa yang membaptiskan adalah orang yang memiliki jabatan di dalam jemaat dan memiliki kewenangan untuk itu. Jadi bukan sembarangan, karena kita menyaksikan Filipus, orang yang punya posisi di dalam jemaat, dipercayai dan penuh dengan roh serta hikmat. Petrus juga demikian. Dia termasuk 12 murid Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 30 sampai ayat 33, kita membaca di sana bahwa kepala penjara itu berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, pada bagian ini kita pun belajar bahwa tidak dijelaskan siapa yang membaptiskan kepala penjara itu dan seisi rumahnya. Tidak. Seandainya Silas yang membaptis mereka, bukan Paulus tapi Silas, Silas pun adalah orang yang terpandang di mata jemaat dan ditetapkan untuk mendampingi Paulus di dalam pelayanan Rasul Paulus. Kita bisa membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Bahkan di dalam ayat yang ke-32 pada pasal yang sama, Silas itu disebut sebagai nabi. Nah, jadi saudara sekalian, pada bagian ini kita belajar dari 3 orang penting yang membaptiskan orang. Filipus, Petrus, dan Paulus. Mungkin Silas. Jadi, dengan dasar-dasar tersebut, maka Gabungan Gereja Baptis Indonesia menetapkan bahwa yang mempunyai kewenangan membaptiskan adalah pendeta yang telah ditahbiskan. Artinya memang memiliki jabatan di dalam jemaat. Orang yang terkenal baik, penuh roh, dan hikmat. Jadi prinsipnya yang membaptiskan orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang memiliki karakter terpuji, memiliki jabatan dalam jemaat, dan merupakan orang pilihan Allah. Dan itulah saudara sekalian, apa yang perlu kita pahami bersama-sama. Jadi tidak sembarangan orang, tetapi memang orang-orang yang sudah ditetapkan oleh jemaat, diberikan kewenangan oleh jemaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar untuk memahami siapa yang diizinkan untuk melakukan pembaptisan. Tuhan, kami dari Gereja Baptis, kami mempunyai keyakinan bahwa hanya orang-orang yang mendapat kewenangan dari jemaat, merekalah yang berhak untuk menjalankan pembaptisan ini. Semuanya ini kami dasarkan pada apa yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan dimuliakan.